Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di perkuliahan online pemrograman web 1. Dalam video kali ini saya akan membahas fokus mengenai HTML. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam pengantar perkuliahan, di pertemuan ketiga dan keempat, kita akan fokus membahas HTML. Dalam materi pertama mengenai Getting Started with the Web, saya sudah menjelaskan sedikit tentang HTML. HTML itu kependekan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur dari web. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memahami anatomi dari sebuah halaman HTML. Anatomi dalam arti bagian-bagian utama yang ada pada sebuah halaman HTML. Jika kita membuat sebuah dokumen HTML, maka hal pertama yang harus kita tentukan yaitu pendeklarasian doctype. Doctype menandakan tipe HTML apa yang kita gunakan. Di sini saya mencontohkan dua tipe doctype untuk HTML 5 dan 4. Jika kita akan membuat dokumen HTML 5, maka pendeklarasian doctype-nya seperti ini. Tanda seru doctype HTML. Sebelumnya di HTML 4, pendeklarasiannya lumayan agak panjang ya, seperti ini. Jadi di HTML 5, pendeklarasian tipe dokumen HTML-nya jadi lebih ringkas. Doctype ini memberitahu kepada browser jenis dokumen HTML apa yang sedang dibuka, dan ini berdampak bagaimana browser akan merenders halaman dokumen HTML tersebut. Tentunya setiap versi HTML akan mendapat perlakuan berbeda dari browser. Selanjutnya, dalam sebuah dokumen HTML kita akan menemukan yang namanya root element. Itu elemen utama. Root element ini yang akan menampung semua informasi dan elemen-elemen lainnya yang ada pada sebuah dokumen HTML, kecuali pendeklarasian doctype. Jadi hanya doctype yang ada di luar root element. Selain doctype, maka semuanya akan tercakup dalam root element HTML ini. Selanjutnya, dalam sebuah dokumen HTML kita juga akan menemukan head element. Dalam head element ini adalah informasi primer atau informasi utama yang berkaitan dengan dokumen HTML yang sedang kita buat. Nah, ini juga akan memberitahu kita dan browser mengenai judul dari dokumen HTML, jenis karakter set yang digunakan, kemudian hal lainnya yang berkaitan dengan dokumen HTML. Bahkan di dalam bagian head ini, tempat mendeklarasikan sumber daya eksternal, misalnya kita akan mendeklarasikan CSS atau kita akan menggunakan JavaScript, itu biasanya akan dicantumkan di bagian head ini. Selanjutnya, di dalam bagian head itu ada yang namanya meta tags. Meta tags berisi pendeklarasian mengenai karakter set yang digunakan, deskripsi dari halaman web kita, berisi tentang apa kontennya, kemudian siapa autornya, termasuk biasanya akan bersanding di dalam bagian head itu penentuan dari judul dokumen HTML-nya. Ini yang akan muncul di title bar dalam browser kita. Kemudian di dalam bagian head itu biasanya kita akan mendeklarasikan external result dari file CSS yang kita gunakan. Bisa juga kita mendeklarasikan file JavaScript yang akan kita gunakan dalam HTML kita. Selanjutnya setelah bagian head, kita akan menemukan yang namanya body element. Apa yang akan ditampilkan di dalam browser, semuanya akan masuk di sini. Jadi bagian body ini adalah bagian yang sangat penting, karena semua elemen yang ada dalam bagian body ini mendefinisikan konten dan struktur dari sebuah halaman web. Ketika kita membangun sebuah dokumen HTML, maka pekerjaan kita akan banyak dihabiskan untuk mengisi bagian body ini. Selanjutnya, jika kita menyatukan semua bagian-bagian tadi, maka akan terlihat seperti ini ya. Tadi kita sudah membahas ada doctype. Ini merupakan tipe dari HTML5, doctype HTML. Kemudian ada root element, tag pembuka HTML, kemudian tag penutup. Root element adalah elemen yang menampung semua elemen lain yang menjadi bagian dari dokumen HTML kecuali doctype. Kemudian di dalam root element itu
ada bagian head, ya, ada bagian head, kemudian body, kepala dan badan. Di dalam head itu terdapat metadata atau meta tags, ya, untuk pendeklarasian karakter set yang digunakan, judul halaman, kemudian deskripsi dari page yang kita buat, mendeklarasikan external resource, ya, seperti CSS dan JavaScript. Nah, selanjutnya di bagian body ini akan menampung konten-konten atau elemen-elemen lain yang akan ditampilkan di dalam browser, dan pekerjaan kita akan dihabiskan untuk mengisi elemen body ini. Baik teman-teman, mari kita coba praktekkan lagi. Kita akan coba buat dokumen HTML sederhana, dan silahkan teman-teman buka kembali text editornya. Saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor. Mari kita buat sebuah file baru. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan text editor ini paham bahwa kita akan membuat scripting HTML. Jika teman-teman cek di bagian kanan bawah, ya, di pojok di sini, ini masih tertulis plain text, ya. Maka kita rubah dulu, sesuaikan ke HTML, agar fitur-fitur dari text editor ini maksimal untuk mendukung penulisan sintak HTML. Ketika kita akan membuat dokumen HTML, maka kita penting untuk menentukan tipe dokumen HTML-nya, ya, yaitu pendeklarasian doctype. Nah, seperti ini, ya. Karena kita tadi sudah menentukan HTML, ya, sebagai mode bahasanya, maka otomatis ketika kita menuliskan seperti ini, si text editor ini akan menyarankan, ya, ada sugesti. Kalau sudah muncul seperti ini, biar kita tidak capek ngetik, kita tinggal tab saja. Ini yang pertama, saya perbesar dahulu. Jadi kita sudah mendeklarasikan doctype HTML. Ini merupakan kita sedang membuat dokumen HTML5. Selanjutnya kita buat root element, ya, HTML. Nah, seperti ini. Ini adalah root element, elemen yang akan menampung elemen-elemen yang lain, ya, dalam dokumen HTML kita. Kemudian selanjutnya, ya, kita buat head element, bagian kepala. Selanjutnya kita buat body element, ya. Di dalam head element ini berisi metadata, ya, title dan sebagainya. Karena saya hanya akan membuat dokumen HTML sederhana, jadi saya hanya akan isi dokumen HTML ini dengan title saja. Saya beri judul dokumen HTML. Kemudian saya akan menyertakan meta deskripsi, latihan HTML. Oke, kemudian saya juga akan menambahkan deskripsi lagi, tapi saya ganti dengan author. Autornya saya. Baik, kita sudah membuat head element. Ada title, ya, meta description dan author. Selanjutnya kita akan mengisi bagian body. Elemen body adalah elemen yang akan menampung konten-konten atau struktur web yang akan ditampilkan dalam browser. Misalkan saya membuat sebuah elemen H1. H1 itu heading 1, jadi ini judul utama, ya. Saya buat judul artikel seperti itu, ya. Selanjutnya saya membuat elemen paragraf, tinggal ketik saja P. Jika muncul sugesti seperti ini, kita tinggal klik tab saja, ya, di keyboard. Klik tab, nah maka akan otomatis, ya. Kemudian saya akan menambahkan sebuah teks dummy, ya, lorem. Tinggal ketik lorem, kemudian tab. Oke. Jadi teks ini walaupun di sini panjang ke kiri seperti ini, tapi nanti di browser dia akan otomatis mengikuti lebar dari browsernya. Jika kita ingin supaya tulisannya atau paragraf yang panjang seperti ini tidak ke samping kanan seperti ini, ya, tidak memanjang, kita bisa lakukan word wrap, ya, dengan cara klik view, kemudian kita pilih toggle word wrap, ya, atau kita bisa menggunakan tombol kombinasi alternatif Z. Nah, maka otomatis
nanti tampilnya akan seperti ini ya. Dia akan di word wrap, otomatis mengikuti lebar dari editornya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat elemen H1 ya, kemudian P di dalam elemen body. Maka elemen-elemen ini adalah elemen yang akan muncul di browser nanti. Sedangkan yang ada di bagian head ya, walaupun kita menuliskan seperti ini tidak akan muncul di browser ya. Nah, mungkin hanya ini saja yang akan muncul di title bar. Mari kita coba save. Silahkan buat folder untuk latihan kita. Saya sudah membuatkan folder latihan HTML yang saya simpan di desktop. Nah, saya akan simpan HTML ini dengan nama lat2 ya. Oke. Pastikan save as type-nya HTML. Kita tidak perlu memberikan lagi seperti ini ya. Karena save as type-nya sudah HTML, tinggal kita save saja. Nah, maka udah otomatis berubah ya namanya jadi lat2.html. Kemudian file-nya sudah muncul, tersimpan di folder latihan HTML yang ada di desktop ya. Ini nama filenya. Dan kita coba buka file HTML yang sudah kita buat. Saya perkecil dulu. Kita buka Explorer. Kemudian di desktop latihan HTML ya, sudah ada latihan 2. Kita bisa langsung double klik saja. Karena di sini saya default browsernya menggunakan Chrome, maka ini akan otomatis terbuka menggunakan Chrome. Double klik atau klik kanan open. Maka kita sudah berhasil membuat sebuah dokumen HTML sederhana ya. Ini penyimpanan latihan 2.html. Ada judul artikel, ini adalah elemen H1. Ini adalah paragraf yang sudah kita buat tadi. Teks ini akan menyesuaikan dengan lebar dari browsernya ya. Kalau kita perkecil atau minimize, maka dia juga akan mengikuti seperti ini ya. Oke. Sekarang misalkan saya tambahkan paragraf lagi. Ya, saya tambahkan dummy text lagi. Paragraf kedua ya. Kita save. Ctrl S. Kita buka lagi browser kita dan kita reload atau F5. Maka sudah muncul ya paragraf kedua. Dan ini adalah konten-konten yang kita buat di dalam elemen body. Ini judul dokumen kita yang kita buat tadi di bagian head element, title. Kalau kita klik kanan, kemudian view page results, maka akan muncul sintaks HTML dari halaman ini. Sama halnya ketika kita ingin mengetahui elemen HTML yang digunakan pada sebuah halaman web. Ya, misalkan kita kunjungi www.w3schools.com ya. Kemudian kita tinggal klik kanan saja, klik kanan kemudian view page search ya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, kita bisa cek. Nah, di sini terdapat juga doctype. Berarti si halaman HTML dalam w3schools.com ini dia juga menggunakan HTML versi 5. Kemudian ada root element ya, HTML. Kemudian ada elemen head. Ada title-nya di sini. Ya, title-nya W3 Schools Online Web Tutorial. Nah, maka ini juga akan sama ya. Kalau kita cek di sini. Nah, W3 Schools Online Web Tutorial. Ada meta text, ya, CSS, ada script, ya, ada style. Ya, pasti di bawahnya akan kita temukan body ya. Nah, ini ya. Setelah tag penutup head, kita akan temukan body element. Dan dimulai dari sinilah dokumen atau konten-konten HTML ini yang muncul di browser kita. Kalau kita scroll sampai ke bawah, ya. Nah, ini sampai ada ribuan baris ya, ada 1120 baris. Ini banyak sekali ya sintaks yang ada pada satu halaman HTML ini. Baik teman-teman, semoga teman-teman lebih paham mengenai anatomi dari sebuah dokumen HTML. Saya review sekali lagi. Pada sebuah dokumen HTML itu
ada yang namanya doctype sebagai penanda tipe dokumen HTML berapa yang kita buat. Kemudian ada root elemen HTML, ini yang menampung semua elemen. Di dalamnya ada elemen head, kepala ya, yang menampung metadata, title dan sebagainya, termasuk external resource. Kemudian ada elemen body, ini yang akan menampung konten-konten atau elemen lain yang akan ditampilkan di browser. Demikian teman-teman pembahasan mengenai anatomi dari sebuah halaman HTML. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.